baru tahun 2022. Betul Kak. Nah, pasti adik-adik di rumah juga sudah siap ya untuk mengikuti sekolah minggu di tahun yang baru ini. Betul. Gimana kabar adik-adik di rumah? Pasti sehat sih Kak. Betul sekali. Gimana kabarnya Kak Dian? Kak Dian sehat Kak. Kak Taufan? Kak Hendro? Oke. Nah, adik-adik, kakak-kakak di sini sudah semangat nih mau memulai kebaktian sekolah minggu di tahun yang baru. Adik-adik juga kan? Untuk itu, mengawali kebaktian sekolah minggu di tahun yang baru ini, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. sekali lagi. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Nah adik-adik, sebelum kita lanjutkan sukacita kita dalam sekolah minggu hari ini, Kak Dian akan pimpin kita dalam doa pembuka ya. Yuk adik-adik ambil sikap doa dan Kak Dian akan pimpin kita dalam doa pembuka. Ya Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak yang setia, terima kasih banyak buat kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau menyertai kami di 1 tahun yang lalu 2021. Dan hari ini di tahun 2022 kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati supaya kami boleh semangat dan sukacita dalam sekolah minggu kami hari ini. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik adik-adik. Kita akan memberikan persembahan untuk adik-adik di rumah. Persembahannya bisa diberikan kepada papa dan mama, dan nanti papa dan mama akan mengumpulkannya di gereja. Nah, sambil memberikan persembahan kita akan memuji Tuhan dengan pujian. Di sini aku bawa Tuhan. Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan, tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Baik adik-adik, kita akan membawa persembahan yang telah kita berikan dalam doa sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami telah memberikan persembahan kami, biarlah kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat menjadi berkat untuk pelayanan di sekolah minggu ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Theo. Biarlah kiranya Tuhan memberkati agar kami siap
mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Theo. Dan biarlah kiranya Tuhan juga memberkati Kak Theo, agar Kak Theo dapat menyampaikan firman dengan baik. Ini doa, ini sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik semua pasti sudah tidak sabar kan untuk mendengarkan cerita Betul firman sekali. Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Kak Theo. Untuk itu, sambil menyiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan pujian Roh Kudus yang manis. Halo adik-adik, bersyukur kita boleh berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kak Theo saat ini mengucapkan selamat tahun baru. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita boleh bertemu kembali di ibadah sekolah minggu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tidak terasa ya, kita sudah melewati 1 tahun dan sudah masuk di hari yang kedua di tahun 2022. Kak Theo berharap kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun yang baru ini tentu ada banyak hal yang kita inginkan. Adik-adik punya banyak keinginan yang akan dicapai di tahun yang baru ini. Tapi ini kan baru awal tahun 2022 dan kita masih harus melakukan banyak hal untuk mencapai keinginan-keinginan kita. Kita harus menunggu dan berusaha untuk mencapai hal-hal tersebut. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini berbicara tentang menunggu, kita akan membahas satu tokoh dari Alkitab, bagaimana dia setia menunggu janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Kak Theo mengajak kita sama-sama membaca
dari Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 35. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 35. Adik-adik yang sudah mendapatkan di rumah boleh membacanya. Lukas 2 ayat 25 sampai 35. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, jadi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh di Alkitab yang bernama Simeon. Simeon ini adalah seorang yang tinggal di Yerusalem, dan dia adalah orang yang hidupnya benar dan saleh. Dia begitu taat kepada Tuhan dan setia pada perintah Tuhan. Karena begitu setia dan taat pada Tuhan, maka hidupnya disertai oleh Roh Kudus. Dimanapun Simeon ini pergi, dia senantiasa disertai oleh Roh Kudus. Dan karena itu suatu ketika oleh perantaran Roh Kudus, Simeon diberitahukan bahwa ia tidak akan meninggal sebelum ia bertemu dengan Mesias atau Juru Selamat. Simeon pun menunggu janji itu digenapi. Hari demi hari berlalu tanpa tahu kapan ia akan berjumpa dengan Sang Mesias. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, walaupun dia tidak tahu kapan dan bagaimana saatnya ia akan berjumpa dengan Mesias, Simeon ini tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Hingga suatu ketika, oleh perkenanan Roh Kudus, ia datang ke bait Allah. Dan pada saat itu, ia berjumpa dengan sepasang suami istri yang membawa anak. Ada yang tahu suami istri ini siapa? Nah, betul. Suami istri ini adalah Bapak Yusuf dan Ibu Maria yang membawa bayi Yesus. Ketika itu Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus untuk disunat di bait Allah, sesuai dengan tradisi dan kebiasaan yang berlaku pada saat itu. Dan ketika mereka membawa Yesus ke bait Allah, Simeon pun oleh tuntunan Roh Kudus bertemu dengan mereka. Dan ketika Simeon bertemu dengan Maria, Yusuf dan melihat bayi Yesus, betapa bersukacitanya dia.
Betapa Simeon sangat senang karena apa yang dia tunggu-tunggu, apa yang telah dia doakan dan telah ia nantikan sama ini boleh ia dapatkan. Dan ketika dia bertemu dengan Maria dan Yusuf, ia pun meminta izin kepada mereka untuk bisa memeluk secara langsung bayi Yesus. Dan ketika itu seperti yang kita baca tadi, ia memuji Allah karena dia tahu bahwa Allah adalah Allah yang setia dan ia menepati janji yang telah diberikannya kepada umatnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, betapa kita bisa melihat Simeon yang dengan sabar menanti janji yang telah Tuhan berikan kepadanya, boleh mendapatkan janji tersebut. Dia boleh bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan betapa bersuka citanya dia, karena apa yang telah dia nantikan selama ini boleh dia dapatkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mungkin setiap kita, siapapun kita, saat ini punya hal yang kita nantikan. Di tahun 2022 ini ada banyak hal, ada banyak keinginan yang kita miliki. Mungkin di antara adik-adik saat ini ada yang masih menunggu kedatangan saudara dari luar kota mungkin. Atau misalnya ada yang lagi menunggu janji dari orang tua untuk memberikan sesuatu, memberikan hadiah. Karena keberhasilan misalnya bisa mencapai hasil yang baik di sekolah. Atau mungkin hal-hal yang lain yang begitu berharga dan sangat ditunggu-tunggu dan sangat dinanti-nantikan oleh adik-adik sekalian. Melalui cerita dari Simeon ini, kita belajar yang pertama adik-adik adalah sebagai anak-anak Tuhan, kita senantiasa harus sabar menunggu. Mungkin ketika menunggu ada macam-macam respon yang kita miliki. Mungkin ada yang ketika disuruh menunggu dia malas-malasan, atau ada yang mungkin marah-marah karena disuruh menunggu, atau ada yang mungkin dia jadi tidak jadi menunggu, dia sudah melupakan apa yang dia tunggu. Tapi ada juga yang seperti Simeon, dia sabar menunggu sampai akhirnya apa yang dia nantikan itu boleh dia dapat. Lewat cerita Simeon ini pertama kita diajarkan untuk sabar menunggu segala sesuatu yang kita inginkan, dan kita percaya bahwa itu semua akan kita dapatkan sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena itu adik-adik, di samping kita perlu sabar untuk menunggu, kita juga perlu untuk terus menaikkan permohonan kepada Tuhan lewat doa, lewat ungkapan syukur kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Atio harap adik-adik sekalian rajin berdoa dan senantiasa menyampaikan permohonan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adik-adik, lewat cerita Simeon ini kita dapat belajar untuk tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Walaupun mungkin saat ini apa yang kita nantikan, apa yang sedang kita tunggu itu kelihatannya sangat sulit untuk kita dapatkan. Tapi melalui cerita ini kita diajarkan untuk tetap percaya dan setia bahwa Tuhan yang telah menolong kita sampai dengan saat ini, Dia juga yang akan memberkati kita dan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Apapun yang kita perlukan, Tuhan tahu yang terbaik. Adik-adik, tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa memenuhi kebutuhan adik-adik di sepanjang tahun 2022 ini. Dan yang berikutnya adik-adik adalah kita juga harus meyakini bahwa janji Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan bagi kita bahwa kita tidak akan pernah mengalami kesusahan, tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita.
Tuhan berjanji bahwa Ia akan selalu memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat, dan memberikan kita pertolongan dalam menjalani kehidupan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan hidup tetap setia dan percaya menanti janji Tuhan dalam kehidupan kita di sepanjang tahun 2022 ini. Nah, menutup cerita pada hari ini, Kak Theo mengajak adik-adik untuk kita bersama-sama menyanyi sebuah lagu yang berjudul Jangan Pernah Menyerah. Tapi sebelum itu Kak Theo enggak sendiri. Nanti ada kakak sekolah minggu akan menemani Kak Theo, yaitu Kak Tovan. Kak Tovan. Halo adik-adik. Halo Kak Theo. Nah, ini Kak Tovan. Yuk Kak. Kita menyanyi sama-sama lagu Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan ada, putus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua di sepanjang tahun 2022 ini. Amin. Nah, hadiah seperti biasa, kita ada pesan-pesan untuk adik-adik di rumah. Betul, kakak-kakak tidak lupa mengingatkan adik-adik untuk selalu jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Betul sekali. Jangan lupa adik-adik untuk selalu menjaga kebersihan dan selalu mencuci tangan ketika adik-adik dari luar, ketika bermain. Oke. Dan juga jangan lupa untuk selalu memakai masker. Betul sekali. Dan juga Adik-adik harus menjaga jarak ya bila adik-adik bertemu dengan teman-teman atau orang yang banyak. betul sekali. Dan yang terakhir kakak-kakak mau bilang adik-adik untuk selalu semangat
untuk mengikuti sekolah di tahun yang baru ini. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Iya, Betul sekali. Oke, selanjutnya Kak Dian. Selanjutnya, menutup sekolah minggu kita hari ini, kita akan bersuka cita bersama dengan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku Diberkati. Yang semangat ya adik-adik.